penolong termasuk dalam alat penolong perorangan yang digunakan untuk mengapungkan orang yang menggunakannya. Terbuat dari busa yang dilapisi kain atau fiberglass. Berbentuk ring, bulat dengan lubang di tengahnya. Pelampung penolong sebagai alat penolong yang dapat mengapungkan korban jatuh di laut sementara menunggu pertolongan lebih lanjut. Harus memenuhi syarat sebagai berikut. Diameter luar 800 mm dan diameter dalam 400 mm. Dibuat dari gabus yang utuh atau bahan lain yang sepadan. Dapat tetap terapung di air tawar selama 24 jam dengan beban besi seberat 14,5 kg. Tidak terbakar, meleleh setelah terkurung api selama 2 detik. Tidak boleh terpengaruh oleh minyak atau bahan lain yang mengandung minyak. Mampu menahan benturan dengan air ketika dilemparkan dari ketinggian 30 meter. Diberi warna yang menyolok, orange. Ditandai dengan tulisan huruf besar, balok. Nama kapal dan pelabuhan tempat kapal yang membawanya didaftarkan. Memiliki berat tidak kurang dari 2,5 kg. Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya. Reflektor, dilengkapi dengan tali pegangan diameter 95 mm yang diikat kuat sekeliling pelampung dengan panjang 4 kali diameter luar. Sebagian dari pelampung penolong yang ditempatkan di kapal dapat diperlengkapi dengan peralatan sebagai berikut. Tali penyelamat yang dapat mengapung sepanjang tidak kurang dari 15 depa atau 27,5 meter. Lampu yang dapat menyala sendiri secara otomatis dari jenis lampu listrik atau baterai. Harus dapat tetap menyala selama 120 menit dengan kekuatan cahaya tidak kurang dari 2 nyala lilin ke semua arah keliling cakrawala dan tahan air. Isyarat yang dapat bekerja sendiri untuk menghasilkan asap dengan efisien dan warna menyolok selama 15 menit. Jaket pelampung harus dibuat sedemikian rupa. Pertama, tidak akan langsung terbakar atau meleleh setelah sepenuhnya dikelilingi api untuk periode 2 detik. Kedua, setidaknya 75% orang yang sama sekali tidak terbiasa dengan jaket penyelamat harus dapat dengan benar mengenakan dan dalam jangka waktu 1 menit tanpa bantuan. Atau demonstrasi sebelumnya semua orang dapat dengan benar mengenakannya dalam waktu 1 menit. Ketiga, jelas mampu dikenakan hanya dalam 1 cara atau dapat dipraktikkan dan tidak salah cara pemasangannya. Keempat, nyaman dipakai. Kelima, memungkinkan pemakai untuk melompat dari ketinggian minimal 4,5 meter ke dalam air tanpa cedera dan tanpa terlepas atau merusak life jacket. Keenam, harus memiliki daya apung yang tidak melebihi dari 5% setelah 24 jam terendam di air. Ketujuh, harus dilengkapi dengan peluit yang diikat kuat dengan tali. Rakit penolong adalah suatu rakit yang tidak kaku dan berongga. Rakit penolong diisi gas agar mengapung yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang mendapat kecelakaan di kapal dan terapung di laut. Terdapat 2 jenis rakit penolong, yaitu rakit penolong tegar dan rakit penolong kembung yang masing-masing harus memenuhi persyaratan sesuai SOLAS. Menjadi jaminan bahwa setiap awak kapal di mana rakit penolong ditempatkan sudah terlatih dalam meluncurkan dan menggunakannya.
Rakit-rakit penolong sebaiknya ditempatkan sedapat mungkin dekat dengan ruang-ruang akomodasi dan ruang pelayanan. Dengan posisi sedemikian rupa sehingga dapat menjamin peluncurannya dengan aman dan memperhatikan adanya baling-baling kapal serta bagian-bagian kapal yang menonjol tajam. Untuk jenis lift yang dapat meluncur secara otomatis maka tidak perlu disentuh. Namun untuk meluncurkan lift secara manual maka berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Prosedur peluncuran rakit penolong lift dengan cara yang benar adalah sebagai berikut. Meluncurkan lift langkah awal dalam prosedur peluncuran secara manual, angkat dan lempar ke permukaan air laut, tempatkan dan lepas slip kait manual, pastikan tali terikat kuat, pastikan area. Peluncuran bebas, lemparkan life raft keluar ke air dengan diangkat oleh 2 atau 3 orang. Mengembangkan lift raft, tahan tali sampai lift raft mengembang dan tarik mendekati kapal. Jangan melemparkan air draft dalam keadaan sudah siap digunakan. Pelepasan otomatis. Jika kapal tenggelam namun lift raft masih dalam keadaan melengket pada tempat atau kedudukan semula, maka setelah lift raft berada di dalam kedalaman tertentu, lift raft akan terlepas secara otomatis dan terbuka, serta akan mengambang di permukaan air. Setelah lift raft terbuka dan siap dinaiki oleh kru, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Memperbaiki lift raft terbalik. Jika dalam keadaan terbalik, maka tarik dan miringkan ke belakang sesuai dengan arah mata angin. Naik ke lift raft. Turun dari kapal menggunakan tangga. Usahakan jangan terjun langsung ke lift raft, sebisa mungkin usahakan badan tetap dalam keadaan kering. Bergerak menjauh dari kapal. Jika semua kru sudah berada di atas rakit, maka potong tali menggunakan pisau. Dayung kapal ke arah yang menjauh dari kapal. Pasang jangkar laut. Dari kantong darurat ketika aman untuk memberikan stabilitas ekstra dan mengurangi tingkat hanyut. Tutup akses masuk agar aman dari udara yang berbahaya untuk melindungi kru dari laut dan cuaca. Jagalah badan untuk tetap hangat dan kering. Buka akses secara berkala untuk ventilasi. Periksa kebocoran dan perbaiki kerusakan. Pompa lantai rakit untuk isolasi ekstra dalam suhu dingin. Timba keluar air dengan spons kering. Ambil obat mabuk laut dan lakukan pertolongan pertama jika diperlukan. Roket parasut. Alat ini digunakan juga untuk memberitahukan posisi pemakai dengan jangkauan pengamatan yang lebih jauh daripada obor tangan. Pengoperasiannya dengan mengaktifkan pemicu sehingga parasut akan terlontar ke udara yang kemudian secara perlahan-lahan turun dengan mengeluarkan cahaya merah. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah jerawat parasut tersimpan dalam tabung tahan air. Pada bagian luar tertera petunjuk penggunaan. Memiliki sarana penyulut sendiri. Harus mampu dilontarkan vertikal dengan jarak lontar minimal 300 meter atau dengan sudut 45 derajat dapat mencapai ketinggian 200 meter. Memiliki intensitas cahaya minimal 30.000 kandela. Lama menyala minimal 40 detik. Kecepatan turun maksimal 5 meter per detik. Dapat terlihat pada jarak 40 km pada malam hari dan 15 km pada siang hari pada hari yang cerah. Petunjuk penggunaan roket parasut. Buka segel penutup bagian atas tabung. Buka segel penutup bagian bawah, cabut pin pengunci. Pegang tabung dengan ketat, arahkan lurus ke atas.
Tekan picu pengungkit untuk mengaktifkan cerawan. Roket akan meluncur ke atas kemudian menyala dan turun perlahan-lahan. Red hand flare atau obor tangan atau juga jerawat tangan adalah sebuah alat yang mengeluarkan cahaya untuk menunjukkan posisi orang yang menggunakan. Obor tangan lebih efisien digunakan pada malam hari. Biasanya yang digunakan adalah jerawat tangan dengan warna merah. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang obor tangan ini adalah tersimpan dalam tabung tahan air. Pada bagian luar tertera petunjuk penggunaan. Memiliki sarana penyulut sendiri. Intensitas cahaya minimal 15.000 x cahaya lilin. Dapat menyala selama minimal 1 menit. Dapat menyala selama 10 detik walaupun berada 100 mm di bawah permukaan air. Dapat terlihat hingga jarak 10 km. Line throwing atau disebut juga roket melempar tali, yaitu perlengkapan untuk melemparkan tali untuk menghubungkan antara kapal atau liftboat, lift-raft yang membutuhkan pertolongan. Namun selain itu dapat saja digunakan untuk keperluan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tipenya harus disetujui oleh Syah Bandar, harus mempunyai 4 gulung tali. Panjang setiap gulung tali 230 meter. Memiliki 4 buah proyektil. Proyektil harus diganti setiap 4 tahun setelah tanggal pembuatan. Instruksi penggunaan. Lepaskan penutup. Ikat ujung tali pada railing. Buka kunci pengaman dan arahkan ke target. Tekan pemicu untuk melontarkan. Rambu radio petunjuk posisi darurat atau estimating position indicator radio beacon, EPIREP, adalah suatu sistem atau sarana yang disiapkan untuk pemancaran signal mara bahaya yang cepat. EPIREP terdiri dari digital logic unit, transmitter, antena, dan 1 unit baterai. Radio pemancar dengan kekuatan 5 watt yang beroperasi di frekuensi 406 MHz. Frekuensi tersebut merupakan frekuensi standar internasional untuk sinyal darurat. Pada 406 MHz, EPIREP memancarkan sinyal setiap 50 detik dengan durasi 0,44 detik. Dan pada 121,5 MHz memancarkan sinyal modulasi sweep tone secara kontinu dengan kekuatan kurang lebih 100 watt. Pemancar radio 5 watt yang disinkronkan dengan satelit cuaca berkeliling bumi dalam orbit. Sinyal ditransmisikan oleh radio berisi nomor identifikasi unik. Jika satelit cuaca dilengkapi dengan penerima GPS terinstal, dapat mendeteksi lokasi yang tepat dari pemancar dari sinyal radio. EPIREP akan aktif dengan cara sebagai berikut. Cara manual, switch ke posisi on. Cara otomatis, switch pada posisi armed atau ready. Bila EPIREP tenggelam pada kedalaman 2-4 meter, maka hydrostatic release mekanis akan bekerja dan EPIREP akan mengapung dan mulai memancarkan signal karena EPIREP kontak dengan air laut. Smoke signal. Alat ini digunakan untuk menunjukkan posisi pemakai dari jarak pantauan yang lebih dekat. Digunakan untuk siang hari karena tidak memancarkan cahaya. Pengoperasiannya dengan cara mengaktifkan alat ini dan melemparkan ke area di dekat pemakai.
perlu diperhatikan adalah titik pelemparan sedapat mungkin di bawah angin. Hal-hal yang perlu diketahui tentang isyarat asap ini adalah mengeluarkan asap yang berwarna menyolok seperti oranye dalam waktu 3 menit. Tersimpan dalam tabung yang tahan air. Pada bagian luar kemasan tertera petunjuk pemakaian. Tidak menimbulkan nyala api atau ledakan ketika digunakan sehingga tidak akan menyebabkan bahaya kebakaran. Terapung di air. Mengeluarkan asap selama 10 detik walaupun berada di dalam air sedalam 100 mm. Dapat terlihat pada jarak 4 km pada siang hari yang cerah. Cara menggunakan smoke signal adalah: buka penutup plastik bagian atas tabung. Tarik tali dengan keras untuk mengaktifkan alat. Lemparkan tabung di bawah angin. SART singkatan dari Search and Rescue Radar Transponder yang merupakan sarana utama dalam GMDSS. Tujuannya adalah untuk membantu pencarian lokasi survival craft atau kapal yang mengalami mara bahaya. Hal ini memungkinkan setiap kapal atau pesawat terbang yang dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi lokasi survival. Pada umumnya, 2 SART diletakkan masing-masing pada sisi bridge kiri dan kanan, di mana dapat mudah dicapai jika meninggalkan kapal. Untuk mendapatkan jangkauan deteksi yang diperlukan, SART harus dioperasikan minimal 1 meter di atas air. Sehingga peraturan yang tepat dibuat untuk menempatkan SART pada survival craft, yaitu diletakkan pada tiang teleskopik yang didorong keluar melalui lubang di kanopi lift raft dengan SART yang diletakkan di atasnya. Fungsi SART dalam GMDSS adalah untuk lokasi signal, yaitu untuk memudahkan penemuan posisi survival craft. Ketika terdeteksi atau terintegrasi oleh radar, SART akan berganti ke modus transmit dan memancarkan sinyal audio dan visual tampilan pada radar berupa titik-titik. Semakin dekat posisi SART, maka semakin besar titik-titiknya yang membentuk seperti ring. Jangkauan pendeteksian SART tergantung dari tinggi tiang radar kapal-kapal SAR dan ketinggian SART. Normalnya sekitar 15 km atau 8 nautimil. Frekuensi SART di kisaran 9.200 sampai 9.500 MHz dengan daya 400 watt dan polarisasi horizontal.